Program Studi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Shahid Jakarta memiliki beberapa keunggulan, yaitu dosen yang berkompeten, kesempatan kerja dan wirausaha yang luas, fasilitas kuliah dan praktik yang mendukung, kampus yang berada di lokasi strategis dan memiliki jaringan luas, serta tersedia berbagai beasiswa. Program Studi Gizi Universitas Shahid Jakarta juga memiliki berbagai kegiatan yang telah dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Shahid Jakarta juga meraih banyak prestasi dari dosen maupun mahasiswa, antara lain adalah sebagai berikut.
Adapun prospek kerja lulusan Prodi Gizi Universitas Sahid Jakarta adalah sebagai berikut. Ahli gizi rumah sakit dan puskesmas, ahli gizi olahraga, ahli gizi industri makanan dan minuman, ahli gizi kedaruratan, konsultan gizi, entrepreneur bidang gizi, manajer penyedia jasa makanan dan minuman, dan peneliti di Pusat Penelitian Gizi dari Makanan serta lembaga penelitian gizi lainnya. Mari bergabung bersama kami di program studi gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Sahid Jakarta. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Ya, baik. Selamat pagi. Yang pertama saya sampaikan salam hormat kepada Ibu Gunardiah ya, yang mana beliau saat ini sebagai Ketua Konsul Gizi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kedua, buat teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini merupakan salah satu pertemuan ya di mata kuliah asuhan gizi. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang join, please kita akan mulai kalau teman-teman sudah on cam. Jadi buat yang tidak on cam ya, mohon agar bisa di start videonya untuk kita bisa mulai agenda pada pagi hari ini. Baik, sambil menunggu buat semuanya nanti Mbak Nurul ya, mungkin bisa juga dibantu untuk absensi ya. Ini salah satu pertemuan terakhir di sesi UAS, jadi mohon buat yang belum hadir bisa segera join, nanti sekalian kita rekap siapa yang hadir, siapa yang tidak di sesi acara ya. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Sepertinya ini bukan kehadiran pertama karena sebelumnya juga sempat ada webinar ya Bu ya, waktu itu bareng sama Persagi. Baik, buat teman-teman yang hadir, saya coba sedikit menyampaikan nanti sebelum masuk ke sesi Bu Gunarti. Jadi ada beberapa hal yang kita harus garis bawahi ya terkait dengan bagaimana keprofesian gizi di Indonesia gitu ya. Yang saat ini kita yang di Prodi Gizi Wisahid itu kita salah satu program studi sarjana. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah tahu juga karena sebagian juga aktif di Ilmagi ya, di Himagizi dan juga banyak organisasi lainnya, bahwa teman-teman kita itu di berbagai kampus itu ada yang level sarjana sama dengan kita, ada juga yang levelnya itu dia masuknya vokasi ya. Di sini ada D3, ada D4 dan juga ada yang masuk profesi ya. Dan kita bilang profesi itu mungkin teman-teman sering mendengar istilahnya namanya dietitian, dan juga kita beberapa mendengar ada kampus yang punya S2, S3 atau magister dan doktor di bidang gizi. Nah, oleh karena itu ya di sini kita akan belajar ketika nanti kita sudah selesai ya. Karena selama perkuliahan teman-teman harus mencapai kompetensi tertentu, karena kompetensi itu terdefinisi dalam bentuk ini ya, dalam bentuk permata kuliahan. Jadi buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, kita pahami bersama bahwa mata kuliah yang kalian ambil itu kompetensinya secara umum ya kompetensi gizi gitu ya. Karena itu yang jadi poin utama. Tetapi karena memang kita adalah Fakultas Teknologi Pangan ya, bukan ya, jadi sebagian mungkin sekitar 20% itu kita belajar tentang mata kuliah yang terkait dengan teknologi pangan. Nah, kalau teman-teman ada gizi yang di bawah
fakultas kedokteran atau kesehatan itu 20% juga tentang kesehatan. Kalau misalkan di bawah apa ya, ilmu olahraga gitu ya, sebagian juga akan masuk ke sana. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pahami bersama, dan pada kesempatan ini kita akan belajar banyak karena sekarang Gugun salah satu mungkin kalau bisa dibilang kunci gitu ya Bu ya. Jadi kalau kalau orang bilang itu, orang Jawa bilangnya juru kunci, yang artinya punya banyak kaitannya dan punya peran penting kaitannya dengan keprofesian gizi. Baik, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu itu sebagai gambaran saja buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi mohon di sini sebelum mulai ya, mohon izin saya coba sebut nama masing-masing yang belum on cam. Amalia Rodatul, Anissa Nurhaliza, Indah Setia Wulandari, Nurul Amalia, dan di sini ada akun dengan nama Zoom Pro. Ya kalau nanti 10 menit dari sekarang nggak aktif juga, nanti kita akan remove ya. Baik, mungkin itu untuk pengantar, dan mohon bantuannya di sini Sofah atau Marwah bisa bantu dokumentasi nanti ya. Ya Pak, saya bisa. Oke, Mbak Marwah, minta tolong nanti di setiap seperti ini bisa di screenshot ya. Baik, mungkin begitu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Gunarti, yang mana pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa beliau sekarang merupakan Ketua Konsil Gizi. Teman-teman kalau mau ke kantor beliau itu ada di daerah, itu namanya apa ya? Kebayoran. Bayoran ya? Kebayoran, iya. Kebayoran Baru, Hang Jebat. Bayoran Baru, ya. Jadi teman-teman kalau mau mampir bisa ke sana, kebetulan juga dekat juga dari tempat kita gitu ya. Dan saat ini beliau juga aktif di berbagai keorganisasian. Beliau salah satu yang kalau teman-teman lihat track recordnya itu banyak sekali. Jadi kalau saya baca satu-satu mungkin nggak akan beres ini nanti sesinya. Jadi mohon izin Gun pada kesempatan ini akan menyampaikan dan sharing terkait dengan bagaimana peran tenaga gizi ya teman-teman, dan juga terkait dengan STR gitu ya. Apa sih sebenarnya STR dan apa keperluannya. Baik, oleh karena itu saya persilahkan, monggo Ibu, waktu dan layar. Terima kasih Pak Khairul, Ketua Prodi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Shahid, atas kesempatan yang diberikan kepada saya bertemu dengan Ananda semua sekalian yang pada pagi hari ini memenuhi satu kewajiban dalam mata kuliah. Mohon izin, ini semester berapa ya Pak Hairul ya? Sekarang semester 6. Semester 6 ya. Dan ini Sudah. sebagian ada semester 8 yang join juga, tapi belum banyak. Ya. Jadi ada yang sudah masuk ke praktek ya PBL, ada yang masih persiapan untuk memasuki ranah praktik ya. Teman-teman, para dosen dan Ananda sekalian, tadi yang sudah disampaikan, kami di Konsil Gizi itu ini lembaga baru. Jadi Konsil Gizi itu merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Sekitar ada 11 konsil yang terdiri dari 32 profesi. Ya, jadi ada konsil yang profesinya tercakup banyak seperti misalnya keterapian fisik atau konsil teknik biomedika, teknik medik, itu banyak ya profesi-profesinya. Kemudian kalau yang tunggal-tunggal seperti farmasi, perawat, bidan, dan gizi. Gizi sendiri ada 2 jenis tenaga, yaitu tenaga nutrisionis dan dietitian. Nah, tugas kami di Konsil Gizi itu adalah salah satunya adalah mempunyai kewenangan memberikan surat tanda registrasi kepada para tenaga gizi baik nutrisionis maupun dietitian yang akan bekerja atau melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan, ya, tenaga pelayanan kesehatan. Saya izin share screen untuk sebentar.
Sudah terlihat ya. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan tadi Pak Khairul sudah mengajukan untuk topik kali ini, yaitu sebetulnya tentang tenaga gizi atau nutrisionis. Nah, itu kaitannya kita di Konsil bersama dengan organisasi profesi, Kolegium Ilmu Gizi, Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi, itu memang berkewajiban ya untuk meningkatkan kompetensi dan mutu tenaga gizi di Indonesia. Salah satu dari tugas kami bersama ya dari Konsil maupun tadi stakeholder yang saya sebutkan. Ini kurikulum vitae saya. Kemudian ya sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa selain saya sebagai dosen ya di Prodi Gizi Universitas Hamka, Fakultas Kesehatan Ilmu Kesehatan, saya juga sebagai asesor kompetensi kerja. Nanti kapan-kapan kalau misalnya teman-teman dan Ananda sekalian mau membahas tentang apa itu kompetensi kerja yang berdasarkan surat kompetensi kerja standar kompetensi kerja Indonesia, itu akan memahami bahwa selain dengan ijazah ya, pengakuan kompetensi kerja itu bisa dilakukan oleh ketika kita mengikuti Badan Nasional Standarisasi Profesi. Ya, kemudian kalau di organisasi terakhir posisi saya adalah Ketua DPP Persagi Bidang Kerjasama dan Antar Lembaga, Kemitraan dan Entrepreneurship. Tapi karena di Konsil ini ditunjuk oleh Presiden ya, oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjadi lembaga yang independen, maka kita semua anggota Konsil itu harus lepas dari posisi kedudukan dalam organisasi, baik itu organisasi profesi maupun di AIPG, kalau ada teman-teman kita yang mempunyai track record sebagai pengurus organisasi, itu harus kita lepaskan. Jadi di sini Konsil harus bersifat independen, mengayomi semua lembaga, UP, AIP yang ada di keprofesian masing-masing. Nah, sebelum kita bicara tentang positioning sebagai seorang tenaga gizi, sebaiknya Ananda semuanya juga harus memahami apa sih yang diamanahkan kepada kita semuanya sebagai bagian dari tenaga kesehatan. Jadi berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat H, yang ayat satunya adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi sebagai warga negara di negara ini ya, warga negara Indonesia siapapun ya, baik yang lahir di sini maupun yang lahir di luar negeri yang orang tuanya adalah warga negara Indonesia, maka dia memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang 36/2009 tentang kesehatan pasal 5, jadi setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Artinya nanti sebagai tenaga kesehatan, kita harus memperhatikan hak semua warga negara yang kita layani. Jadi sejak Ananda masuk ke Prodi Gizi yang nantinya akan menjadi pelayan kesehatan, karena Prodi Gizi itu tidak hanya
ditujukan untuk menjadi pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan, tapi juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Khairul, juga disampaikan oleh tadi berdasarkan video tadi ya, bahwa kita itu berkembang, kita bisa bekerja kepada ranah yang manapun. Tetapi ketika kita memberikan pelayanan apapun itu pelayanannya, maupun itu kesehatan atau pelayanan yang lainnya, berkaitan dengan haknya orang dalam mempunyai hidup yang sejahtera lahir dan batin, apakah kita di industri pangan atau di pusat olahraga, semuanya adalah tugas kita dalam melayani masyarakat. Nah, kemudian filosofi kita sebagai tenaga kesehatan, saya paham mungkin tidak semua orang yang ingin menjadi tenaga kesehatan ketika belajar di gizi itu kita berikan kebebasan ya. Nah, tetapi buat yang berminat untuk menjadi tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang 36 tahun 2009 ya, bahwa tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dimiliki itu harus sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi sebagai tenaga kesehatan tidak boleh hanya berdasarkan kursus, ya, tidak boleh berdasarkan hanya pelatihan sementara 3 bulan, 6 bulan, kemudian jadi tenaga kesehatan, itu tidak boleh. Dia itu harus ada bidang keahlian yang dimiliki, dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah ya. Dalam hal ini diamanahkan kepada kami konsil untuk menerbitkan surat tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan. Nah, harus diingat yang dikatakan sesuai dengan bidang keahliannya adalah dalam pasal berikutnya, pasal 24 adalah harus memenuhi kode etik profesi. Jadi seorang profesi harus memiliki kode etiknya, kemudian ada standar pelayanan profesi, kemudian memperhatikan hak pengguna pelayanan kesehatan. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa kita akan melayani masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Masyarakat ini mempunyai hak ya, nanti kita bahas di dalam kode etik profesi. Kemudian juga harus menggunakan standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Jadi tenaga kesehatan yang memenuhi ketentuan ini akan mendapatkan pelindungan hukum di pasal-pasal seterusnya, pelindungan hukum baik untuk masyarakat itu sendiri, tujuannya adalah juga pelindungan hukum buat tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, ini secara umum tenaga kesehatan filosofinya seperti ini. Satu, dia harus mempunyai bidang keahlian tertentu. Kemudian kedua, harus mempunyai surat izin atau izin dari pemerintah yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, harus melakukan kegiatan pelayanan kesehatannya memenuhi ketentuan tadi, kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur. Nanti kita bahas satu persatu apa itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita sebagai profesi ya, kita bisa lihat dari definisi yang diberikan pada Professional Qualification Directive. Ya, gizi baik itu dietitian maupun nutrisionis ya, ada sebetulnya, nanti bisa diklik di sini ya, ini kita ambil dari Eropa, bahwa kita termasuk regulated profession, profesi yang dilindungi dengan regulasi undang-undang ya. Yang sementara ini adalah Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, regulated. Berbeda dengan misalnya Master Chef. Master Chef itu keahliannya luar biasa, tetapi itu tidak ada di regulasi. Dia profesi tapi tidak ada di regulasi. Tetapi dietitian and nutritionist itu adalah
profesi yang ada di regulasi, ya, di regulasi. Jadi semua aktivitas, nah kalau yang namanya ciri-ciri profesi kan salah satunya adalah harus ada pendidikannya. Kedua adalah mempunyai organisasi profesi. Jadi kalau ingin menjadi tenaga kesehatan yang disebut nutritionist dan dietitian, maka harus ikut dalam organisasi profesi. Ya, itu ada dua hal ya, selebihnya adalah misalnya mengikuti kode etik dan sebagainya. Tapi prinsip utama adalah satu, punya keahlian dari pendidikan yang ditetapkan dan juga memiliki organisasi profesi. Ini contoh dari yang kalau kita klik ya, nutritionist, ada juga sebutan dietitian, ada sebutan nutrisiosta ya, itu dari Portugal. Ini ada kualifikasi levelnya dari pendidikan. Ya, pendidikannya itu Eropa, Australia, Asia dan Amerika agak-agak beda. Agak-agak beda ya. Jadi kualifikasi pendidikan itu tidak sama, tidak hanya di gizi tapi kualifikasi pendidikan di beberapa negara itu memang berbeda. Contohnya misalnya dietitian. Kalau di mana? Switzerland di sini hanya 3 sampai 4 tahun ya pendidikannya menjadi dietitian. Tapi kalau di Indonesia kerangka kualifikasi level 7 itu untuk pendidikan profesi sekolahnya kurang lebih 5 tahun ya, 4 tahun plus 1 tahun intensif. Ya, kalau di Amerika lain lagi. Di Amerika justru 6 tahun. Jadi dia bisa bachelor-nya apa saja, yang penting itu di bidang kesehatan, misalnya bisa biologi, apoteker, farmasi dan sebagainya. Kemudian dia mengambil internship menjadi dietitian, itu bisa seperti itu. Jadi masing-masing berbeda-beda. Nah, tugas kami salah satunya adalah membuat level kompetensi sesuai dengan kerangka kualifikasi minimal Asia Tenggara atau Asia. Nah, itu supaya kelak kemudian, beberapa tahun kemudian, Ananda sekalian juga harus bersiap bahwa banyak yang TKA WNA atau TKA WNI atau kelompok diaspora ya, TKA WNI itu artinya tenaga kerja asing yang dia bersekolah di luar negeri kemudian harus ke sini. Nah, itu kita harus menyamakan kerangka kualifikasinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi Ananda sudah masuk ke sebuah profesi yang sudah diatur dalam regulasi atau dari undang-undang. Ya. Nah, di sini apa yang mengatur undang-undangnya apa? Sampai dengan saat ini Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 11 ayat 1 ada tenaga kesehatan yang dikelompokkan sebagai butir haknya adalah tenaga gizi. Jadi tenaga gizi ini pasal 11 ayat 9-nya terdiri dari nutritionist dan dietitian. Nah, jadi dua-duanya jenis tenaga gizi ini sudah protected by laws atau profession regulated profession ya, profesi yang sudah ada di dalam regulasinya. Jadi harus menjadi jelas ya, kita nanti mempunyai tanggung jawabnya seperti apa. Nah, tanggung jawab nutrisionis sebagai salah satu tenaga kesehatan adalah merunut kembali sumpah yang telah diucapkan masing-masing profesi kesehatan, dokter, perawat, maupun tugas lain termasuk kita ya, profesi ini harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dan bentuk tanggung jawabnya apa? Memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini adalah tanggung jawab nutrisionis. Kemudian hal-hal penting apa yang perlu agar kita memberikan pelayanan yang baik. Yang pertama adalah memiliki surat tanda registrasi. Ya, nanti akan dijelaskan apa saja dasar hukumnya, kenapa kita harus memiliki surat tanda registrasi, karena memang kita harus memberikan pelayanan kepada
masyarakat, pelayanan pada pasien maupun yang pelayanan orang yang sehat tetapi memiliki masalah gizi yang ingin diperbaiki. Nah, ini kemudian juga surat izinnya nanti SIP-nya juga untuk melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi yang sudah ditetapkan. Jadi Ananda sekalian, ya kalau misalnya Ananda sempat melihat standar profesi nutrisionis itu ada di Permenkes ya yang terbaru tahun 2020. Nah, Anda bisa mengecek semuanya keterampilan apa saja yang harus dimiliki ya. Kompetensi itu kan terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan attitude. Jadi pengetahuan, keterampilan dan perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seorang nutrisionis. Itu bisa dilihat di dalam standar profesi nutrisionis. Keterampilan apa saja butirnya ada di sana dan kita bisa mengecek ya apakah keterampilan ini diajarkan karena memang standar profesi ini adalah nantinya akan digunakan untuk kita memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah menerapkan standar praktik ya, standar praktik atau standar pelayanan. Kemudian yang keempat menerapkan standar prosedur operasional kalau Anda bekerja sebagai nakes di dalam satu institusi tertentu, menerapkan kode etik dan menerapkan pelayanan sesuai kebutuhan penerima pelayanan gizi. Ya, jadi ini sebuah keharusan ya. Jadi bagaimana proses perizinan, sertifikasi dan perizinan ini dimulai dari masa perguruan tinggi ya atau di bidang kesehatan. Di sini untuk melakukan sertifikasi selain ijazah harus memiliki sertifikasi kompetensi agar bisa menjadi tenaga kesehatan. Jadi di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014, mahasiswa bidang gizi akhir pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Jadi ini yang vokasi dan profesi, ini ada di Undang-Undang 36. Kemudian dari Permendikbud nomor 2 tahun 2020 juga ditetapkan tentang pemberian sertifikat kompetensi dan pemberian sertifikat profesi buat mahasiswa akhir yang mengikuti uji kompetensi maupun uji profesi secara nasional. Berdasarkan hasil sertifikat kompetensi maupun ijazah, maka bisa melakukan registrasi ya tenaga kesehatan tersebut mau melakukan registrasi berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014 yaitu pasal 44 setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memiliki STR. Ini dari undang-undang sudah diamanahkan demikian. Nah, siapa yang akan memberikan STR ini adalah konsil masing-masing tenaga kesehatan yang saya sampaikan ada 11 konsil yang terdiri dari kurang lebih 32 jenis profesi. Ya, STR sampai dengan saat ini sesuai dengan undang-undang berlaku 5 tahun dan juga sudah dijelaskan dalam Permenkes 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kemudian untuk perizinannya ya pasal 46-nya dalam menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP. Kalau ketentuannya secara kesepakatan bersama ya dari organisasi profesi untuk surat izin praktek tenaga nutrisionis maupun dietitian bisa diberikan di 2 tempat ya, di 2 tempat yang berbeda. Kalau dokter itu kan di 3 tempat ya, 3 tempat praktek. Kalau nutrisionis dan dietitian bisa dilakukan di 2 tempat yang berbeda. Nah, bagaimana mengurusnya? Anda semuanya kalau sudah mendapatkan STR dari konsil ya, kemudian mendaftarkan di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang ada di Dinas
kesehatan masing-masing kota, maka dikeluarkanlah SIP berlaku 5 tahun ya, sesuai dengan praktek Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan praktek tenaga gizi. Jadi inilah yang dimaksud dengan sertifikasi atau memiliki izin baik STR maupun SIP itu harus dimiliki oleh tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan. Seperti ini ya. Kemudian untuk bagaimana dengan standar profesi tadi ya, standar profesi itu ditetapkan oleh organisasi, juga disahkan oleh menteri. Pada saat lalu saya sebagai organisasi profesi pengurus di DPP Persagi juga terlibat dalam proses penyusunan standar profesi yang jadi sekarang ya. Saya termasuk standar profesi yang dietitian. Nah, dari sini ya sudah ditetapkan, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 342 tahun 2020 tentang standar profesi nutrisionis. Nah, standar profesi nutrisionis ini digunakan sebagai bahan kajian dalam menyusun kurikulum pendidikan vokasi dan akademik yang menghasilkan lulusan termasuk dalam kelompok tenaga gizi nutrisionis. Jadi di sini sudah baik AIPGI, Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Pendidikan Gizi Indonesia, maupun AIFOGI, Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia, juga sudah menyusun kurikulumnya berdasarkan standar profesi yang sudah ditetapkan. Nah, ini menjadi naskah akademik ya untuk penyusunan kurikulum juga. Kemudian profil dari standar profesi ini adalah pengelola pelayanan gizi yang profesional, mengutamakan pelayanan promotif dan preventif. Jadi bukan berarti tidak melakukan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi lebih diutamakan dan berdasarkan prinsip ilmu pangan, gizi, dan kesehatan. Jadi ini adalah standar profesi yang kita gunakan dan sudah tercantum di dalam undang-undang ya, bahwa kita harus menjalankan sesuai dengan standar profesi. Kemudian bagaimana dengan standar praktek? Ya, standar praktek itu yang apa namanya? Yang melandasi dari penyelenggaraan praktek kita adalah Permenkes 26 tahun 2013. Jadi ada 3 jenis tenaga, technical dietitian ini yang D3, register nutrisionis dan register dietitian. Nah, tapi ini belum sesuai karena tidak seperti ini ya, hanya tertulis nutrisionis dan dietitian saja, tidak ada technical dietitian. Nah, ini yang perlu koreksi atau kemudian dilakukan penataan kompetensinya. Saat ini juga yang di pelayanan itu menggunakan pedoman pelayanan gizi rumah sakit, pedoman asuhan gizi puskesmas, pedoman pelayanan gizi dietetik di rumah sakit darurat dalam penanganan pandemik COVID-19. Ini adalah 3 bentuk pedoman yang dipakai kebanyakan di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan saat ini Konsil Gizi dan Persagi sedang menyusun standar praktek baik nutrisionis maupun dietitian. Jadi walaupun belum ada standar prakteknya masih dalam proses penyusunan, tetapi tenaga gizi yang bekerja di rumah sakit itu menggunakan PGRS, pedoman pelayanan gizi rumah sakit, dalam menjalankan tugasnya. Kemudian juga teman-teman yang ada di puskesmas ya menggunakan pedoman proses asuhan gizi puskesmas yang diterbitkan dari Direktorat Gizi Kemenkes tahun 2018. Kemudian yang bekerja pada masa COVID, di situ ada panduan-panduan tertentu ya untuk penanganan pasiennya, juga sudah ditetapkan dalam panduan pelayanan gizi dietetik di rumah sakit darurat. Nah, berikutnya adalah standar prosedur operasional ya. Di sini di dalam Undang-Undang Nakes juga pasal 66 bahwa standar prosedur operasional ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sebuah rumah sakit atau puskesmas yang
di dalamnya ada tenaga gizi, maka tenaga gizi wajib bekerjanya wajib mengikuti SPO. SPO itu dasar pembuatannya adalah standar praktik, standar pelayanan, dan peraturan yang ada berkaitan dengan praktek gizi ya yang harus dilakukan. Jadi di sini pedoman-pedoman tadi yang di atas ya itu bisa dirancang atau kemudian disusun sebagai standar prosedur operasional yang sifatnya lebih teknis. Jadi langkah-langkah kegiatan atau langkah-langkah pelayanan di dalam rumah sakit ataupun puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan di dalam prosedur operasional yang sifatnya lebih teknis dibandingkan pedoman ya yang ada di dalam regulasi yang lainnya. Kemudian untuk pelayanan sesuai kebutuhan penerima pelayanan gizi dan dietetik itu kita perhatikan ya, mungkin di dalam bioetik juga sudah dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit ada hak pasien, ada 18 butir hak pasien yang harus diperhatikan ya, termasuk second opinion, termasuk kerahasiaan data pasien dan sebagainya, itu menjadi hak pasien yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan pelayanan gizi dan dietetik. Kemudian juga dari Undang-Undang 36 tahun 2009 juga ada bicara tentang perlindungan pasien, kerahasiaan pasien, hak pasien untuk menuntut ganti rugi jika ya haknya atau kerahasiaannya itu merasa terganggu. Jadi kita juga sebagai tenaga kesehatan harus berhati-hati dalam melakukan penerapan proses asuhan gizi terstandar melalui asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monef gizi. Diharapkan pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya. Karena di dalam asesmen pasti kita mengukur ya, mengumpulkan data, kemudian juga menganalisis data yang berkaitan dengan 5 domain asesmen yang harus diambil oleh tenaga gizi. Nah, dalam proses pengambilan, kemudian dalam menetapkan diagnosis, apalagi kemudian menyampaikan intervensi gizi harus diketahui oleh pasien. Karena salah satu hak pasien, dia harus terinformasi tentang apa yang dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Jadi ini penting ya, jadi dalam mengambil data harus sesuai dengan etik menjunjung tinggi sopan santun, kerahasiaan, menghormati hak pasien dan sebagainya. Kemudian juga waktu mengintervensi harus bisa mengkomunikasikan intervensi gizi yang harus dilakukan oleh tenaga gizi. Jadi semuanya ini yang kita lakukan juga diiringi dengan pelaksanaan kode etik profesi. Nah, yang terakhir ini adalah etik profesi ya, yaitu kewajiban kita terhadap klien dan masyarakat, menjaga kerahasiaan klien, menghormati dan menghargai kebutuhan unik ya. Setiap klien yang dilayani itu unik. Apalagi ini berkaitan dengan makan. Makan itu biasanya hubungannya dengan gaya hidup atau lifestyle ya seseorang, sehingga sometimes makan itu atau pola makan itu menjadi identik pribadinya seseorang. Nah, itu kita harus memahami hal tersebut ya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sangat unik dan ya ini susahnya ya, repotnya kita nih di gizi ya. Kalau farmasi itu kalau memberikan obat yang diberikan oleh dokter, atau dokter memberikan obat-obatan kepada pasien atau perawat yang menyampaikannya ke pasien, itu kan tidak, waktu membuat preskripsi itu kan tidak memperhatikan dia etniknya apa ya, atau misalnya sukunya apa. Jadi satu obat bisa saja diterima oleh banyak suku, nggak ada masalah. Tetapi kalau makanan itu menjadi sebuah PR tersendiri ya barangkali. Kalau
pasien yang misalnya suku Padang mungkin belum tentu bisa mengaksep menu makan dari masakan Jawa dan atau sebaliknya. Nah, itulah makanya kebutuhan unik itu bisa juga berkaitan dengan perbedaan budaya yang harus kita peka di situ dan tidak boleh melakukan diskriminasi. Apapun perbedaan yang ada pada pasien, kita tetap harus tidak boleh melakukan diskriminasi. Kemudian memberikan pelayanan gizi secara cepat dan bersikap tulus. Jadi kalau nanti Anda masuk kerja, pasti di-assess salah satunya adalah passion atau keinginan kita untuk memberikan pelayanan. Jadi setiap tenaga kesehatan itu biasanya memang mempunyai filosofi sebagai pelayan. Ya, kita akan dengan bangga dan senang untuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan gizi yang cepat dan bersikap tulus. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan sosial, lingkungan, dan kepedulian yang tinggi ya terhadap masalah-masalah, terutama masalah gizi yang ada di sekeliling kita. Kemudian memberikan pelayanan gizi dan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu menjadi garis besar dari etik profesi gizi yang harus dilakukan. Jadi tadi saya simpulkan sekali lagi ya, sebagai tenaga gizi Anda masuk dalam sekolah dan kemudian nanti keluar adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang, protected profession, ya, regulated profession, ya, yang ada di undang-undang. Di luar negeri maupun di dalam negeri ada kita di undang-undang tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, filosofi kita adalah melakukan pelayanan kesehatan, ya, harus sesuai dengan standar profesi, standar praktek, ya, kemudian etik, kemudian harus memperhatikan kebutuhan pasien, ya, kebutuhan penerima pelayanan kesehatan, penerima pelayanan gizi dan dietetik, juga harus memperhatikan kode etik profesi dalam memberikan pelayanannya. Jadi itu adalah yang harus berkaitan. Dan kemudian yang ketiga, untuk membuktikan bahwa Ananda semuanya nanti menjadi tenaga kesehatan, yang menjadi tenaga kesehatan itu harus dibuktikan dengan surat tanda registrasi atau STR, dan kemudian harus mempunyai surat izin praktek ketika Anda melakukan praktek, tidak hanya di satu tempat atau bisa di dua tempat untuk tenaga gizi. Nah, itulah profesi kita adalah profesi gizi. Untuk materi saya yang pertama saya sudah selesai ya Pak Irul. Nanti untuk teknis STR akan saya sampaikan lagi, tapi saya kembalikan ke Pak Irul, apakah langsung dulu atau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman tadi melihat ya, memang kita yang di gizi itu masuknya tenaga kesehatan ya. Artinya prodi yang secara pendidikan itu kan kompetensinya tentang hal tersebut. Dan tadi seperti disampaikan ya, kalau misalkan ada orang yang dia sendiri nggak belajar, tiba-tiba ikut sertifikasi, itu nggak bisa dibilang sebagai tenaga kesehatan gitu ya. Oleh karena itu kita yang orang gizi ya sudah belajar mati-matian sampai 4 tahun gitu ya, ilmunya akan lebih banyak. Jadi jangan khawatir gitu. Artinya jangan apa ya, kadang-kadang itu malah nggak percaya diri gitu Bu untuk show up gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita juga harus latih. Nah kebetulan kalau di gizi kita juga banyak yang kita coba paparkan ke mahasiswa Bu. Tapi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk nanti setelah selesai. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke sesi terkait dengan STR? Ini ada satu Mbak Sofa, silahkan. Nanti yang lain bisa menyusul. Silahkan Mbak Sofa. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak. Perkenalkan, saya Sofa Mayasaro. Di sini saya mau bertanya, Bu.
dalam membuat STR itu pasti kan ada batas berlakunya ya selama 5 tahun. Nah, kalau misalkan mau perpanjangan STR itu ada syarat-syarat tertentu nggak sih, Bu? Kayak syarat-syaratnya apa aja gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Sofa Mayasaroh ya. Mohon maaf Ananda, nanti kita akan bahas untuk berkaitan dengan persyaratan ya apa namanya untuk perpanjangan STR ya pasti apa namanya saat ini sampai dengan saat ini STR masih berlaku 5 tahun. Ya, jadi setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan harus disertai dengan STR. Kalau tidak disertai STR, dia tidak boleh memberikan pelayanan gizi. Kalau untuk tenaga gizi, jadi setiap apa mau masuk atau melamar sebagai tenaga kesehatan harus ada STR-nya. Kemudian yang kedua, masa berlaku STR saat ini adalah 5 tahun berdasarkan Undang-Undang apa namanya tenaga kesehatan Undang-Undang 36 tahun 2014 tenaga kesehatan bahwa STR itu berlaku 5 tahun. Jadi di renewal 5 tahun. Mungkin Ananda pernah mendengar ya beberapa komen dari Undang-Undang Kesehatan, rancangan Undang-Undang Kesehatan OBL Omnibus Law yang kemungkinan akan ditetapkan surat tanda registrasinya itu 1 kali seumur hidup ya, karena berdasarkan ijazah, ijazah dan sertifikat kompetensi kita bisa membuat surat tanda registrasi. Kita nggak tahu nanti dengan RUU yang baru ini apakah nanti pengelolanya pemberian STR-nya itu adalah regulator ya administrator ya yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kalau sudah STR seumur hidup apakah akan diperpanjang lagi kalau STR jadi tidak, tetapi di luar negeri itu biasanya STR-nya seumur hidup ya 1 kali seumur hidup, tapi setiap profesi itu mempunyai sertifikat atau license of practice. Ya, jadi license of practice. Saya berikan contoh, misalnya seorang pilot. Di seorang pilot itu setiap 6 bulan sekali dia harus melakukan uji kompetensi, uji sesuai dengan persyaratan pilot, entah itu masalah kesehatannya, masalah kebugarannya, responnya, pengetahuannya, termasuk kalau ada alat-alat atau instrumen baru di dalam menerbangkan sebuah pesawat. Jadi itu sebuah keharusan kalau misalnya di pilot. Kalau pramugari 1 tahun sekali setahu saya. Jadi ini kenapa mesti dilakukan? Karena setiap profesi harus memastikan bahwa tenaga yang melaksanakan profesinya itu harus bisa membuat penerima pelayanan atau masyarakat itu menjadi aman, ya. Pelayanan yang diberikan pun berkualitas dan aman untuk masyarakat, bermutu dan aman. Coba Ananda semuanya membayangkan, kira-kira mau nggak naik pesawat yang pilotnya nggak diuji kompetensinya? Mau nggak? Kan tidak mau ya. Atau dokter, misalnya ya dokter, itu udah dapat SR sekali dari mulai dia lulus, kemudian 10 tahun kemudian dia tidak pernah diuji tentang kemampuan praktiknya. Ya kan kita nggak mau sebagai masyarakat juga ya. Jadi sama. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, wah enak ya STR cuma 1 kali, jadi nggak perlu repot-repot, ya nggak bisa gitu. Bagaimana soal perlindungan atau pelindungan masyarakat dan pelindungan diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah secara regulasi ditetapkan menjadi orang yang berkompeten dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut, maka kita dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh aturan gitu ya. Kalau terjadi
permasalahan, terjadi adanya tanggung jawab dan tanggung gugat, maka kita akan diperbaiki. Nah, persyaratan apa saja untuk memperpanjangnya saat ini yang berlaku, karena ini RUU Kesehatan OBL kan belum ditetapkan ya, belum ketok palu, jadi sementara ini kita masih tetap menggunakan Undang-Undang Nakes dan Undang-Undang Kesehatan. Nah, itu nanti begitu juga dengan registrasi. Nanti dalam materi berikutnya apa saja materi yang di poin-poin apa saja atau komponen apa saja yang harus disiapkan. Sabar ya Ananda Sofa ya, nanti akan Ibu sampaikan berikutnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga responnya Ibu Gunarti. Saya persilahkan untuk yang lain yang ingin bertanya bisa rasain sebelum kita masuk ke penjelasan tentang STR. Silakan teman-teman. Ya, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya Pak Irul ya. Baik Bu. Baik, saya akan lanjutkan materi tentang sebentar. Tentang bagaimana STR. Sosialisasi STR. Ya, ini tentang registrasi STR tenaga gizi. Tenaga gizi ya. Nah, tadi ya peran tenaga kesehatan dalam upaya kesehatan itu sudah diatur dalam undang-undang ya. Yang pertama adalah kita ingin menghasilkan tenaga kesehatan bermutu. Jadi melalui surat tanda registrasi kita akan meregister setiap calon tenaga kesehatan atau pemohon untuk melakukan melamar untuk menjadi tenaga kesehatan itu adalah harus sudah lulus uji kompetensi atau uji profesinya. Jadi diharapkan nanti sudah menjadi tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bermutu. Dan giliran terakhirnya atau dampaknya yang kita harapkan adalah pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Ya, inilah yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nah, pentingnya STR bagi tenaga gizi ya, surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah ya, yang diamanahkan kepada kami konsil kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Kemudian STR dapat diperoleh jika setiap tenaga kesehatan telah memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi, sertifikat uji kompetensi diterbitkan oleh Dikti ya. Kemudian uji kompetensi adalah untuk memastikan tenaga kesehatan yang bersangkutan benar-benar memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dan siap melakukan pelayanan kesehatan. Jadi dengan demikian pelayanan kesehatan itu diharapkan bisa bermutu dan aman untuk masyarakat sebagai penggunanya. Kemudian secara tidak langsung pemerintah dalam hal ini memberi izin ya sesuai tadi di undang-undang yang dalam PPT sebelumnya dalam tenaga kesehatan itu harus memiliki izin dari pemerintah sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tenaga yang diberikan izin itu sudah layak untuk memberikan pelayanan. Kemudian tenaga kesehatan yang memiliki STR juga akan memperoleh pelindungan hukum jika suatu saat ada permasalahan berkaitan gugatan dari penerima pelayanan kesehatan atau penerima pelayanan gizi dan dietetik ya kepada kita sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Jadi STR ini juga memperoleh pelindungan hukum. Jadi misalnya saja ya
di rumah sakit ada pasien mengeluhkan atau mengajukan tuntutan malpraktek, sebetulnya malprakteknya kepada tenaga medis. Kemudian di dalam menelusuri kejadian yang dianggap malpraktek tersebut, kemungkinan ada kaitannya dengan gizi sebagai partner dari tenaga medis tersebut atau DPJP tersebut dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang melakukan tuntutan. Nah, di situ ketika kita juga dilihat atau diinvestigasi, maka berkaitan dengan tuntutan tersebut, rumah sakit atau Fasiankesnya berkewajiban memberikan pelindungan, yaitu memberikan pendampingan hukum, ya, entah itu oleh bidang atau unit yang ada di rumah sakit atau langsung dengan menggunakan pengacara, ya. Nah, itu harus wajib. Tapi kalau STR-nya tidak berlaku, Anda sudah salah. Ya, Anda sudah salah, artinya rumah sakit bisa saja tidak memberikan fasilitas dukungan hukum terhadap Anda ketika ada terjadi masalah yang berkaitan dengan gugatan hukum, baik perdata maupun pidana. Jadi dengan adanya STR sebetulnya kita melindungi diri kita sendiri jika terjadi permasalahan yang mungkin tidak langsung kepada kita, tetapi itu pun harus ada, setiap tenaga yang berkaitan dengan circle tersebut harus memiliki STR. Nah, apalagi kalau misalnya itu tuntutan pasiennya itu langsung kepada kita tenaga gizi, ya macam-macam ya, sepanjang pengetahuan saya atau pengalaman saya macam-macam, ada yang karena waktu memberikan konseling tidak menyenangkan, memberikan edukasi gizi tidak menyenangkan sehingga jadi komplain dari pasiennya, kemudian ada tindakan yang kurang sopan dianggap oleh pasien, atau misalnya kesalahan dalam pemberian diet. Nah, itu semuanya adalah kemungkinan yang akan diterima oleh tenaga gizi ketika memberikan pelayanannya. Tapi kalau kita mempunyai STR, pihak institusi tempat kita bekerja berkewajiban, ya STR-nya itu masih aktif ya, STR aktif, bukan expire. Itu kita institusi yang menjadi tempat kita bekerja berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Nah, kewajiban nakes yang praktik, satu, memiliki sertifikat kompetensi, memiliki STR, dan memiliki SIP seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, dasar hukum pemberian STR itu ada di Permenkes 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Di situ tata cara STR-nya seperti apa, itu juga dijelaskan. Sedangkan jika tidak seorang tenaga kesehatan harus memiliki STR, itu ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Juga kalau tidak memiliki STR, pasal 85-nya itu adalah pidana, ya, penjara atau denda maksimalnya 100 juta jika tidak memiliki STR. Oleh karena itu kewajiban dari kita semuanya untuk sebagai tenaga kesehatan memiliki STR, termasuk juga bagaimana tata caranya penerbitan surat tanda registrasi elektronik yang sudah dikeluarkan tahun 2021. Ini menjadi dasar hukum untuk kita melaksanakan pelayanan STR dari konsil kepada tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan. Nah, registrasi tenaga kesehatan wajib memiliki dalam praktek. Nah, STR ini diberikan oleh kansil masing-masing nakes, ya. Dalam hal ini kita konsil gizi memberikan STR kepada tenaga nutrisionis maupun dietitian. STR-nya berlaku 5 tahun dan dapat dilakukan registrasi ulang. Dan ketentuan lebih lanjut ya nanti diatur oleh perkonsil, ya, nanti akan kita keluarkan perkonsil dari konsil gizi, ya, masing-masing konsil untuk khusus tenaga gizi yang telah disepakati dengan OP maupun AIP, ya, berkaitan dengan registrasi ini. Nah, pelaksanaan registrasi dari Permenkes itu pasal 4, yaitu
Setiap nakes mengajukan permohonan STR melalui aplikasi registrasi, baik yang dilakukan saat ini aplikasinya melalui daring atau online, dan dengan memenuhi persyaratan registrasi. Nanti kita bahas bagaimana melakukan pemenuhan persyaratan registrasi oleh pemohon, baik calon tenaga gizi maupun yang sudah melakukan pelayanan, jadi dia harus melakukan permohonan STR ulang, ya. Kemudian STR sebagaimana dimaksud diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi ini saat ini tersimpan sehingga Ananda semuanya bisa mudah ya, kalau terjadi apa-apa itu tetap ada di dunia maya ya, itunya di dokumennya. Kemudian pasal 13 ini diingatkan setiap tenaga kesehatan hanya dapat memiliki STR pada satu jenis tenaga kesehatan. Ini dari Permenkes yang ada. Tapi kita nggak tahu ya, nanti suatu saat bisa saja dokter punya STR untuk sebagai akupunturis ya, dokternya medis tapi West Medicine, pengobatan barat, tapi dia juga punya STR untuk melakukan akupuntur. Itu bisa saja terjadi, tapi saat ini masih belum boleh, masih hanya satu. Ya, jadi misalnya tenaga gizi, kemudian ada ya kalau di tempat lain biasanya tuh misalnya bidan masuk ke dalam promosi kesehatan karena dia tugasnya sehari-hari memberikan promosi kesehatan, maka dia mengambil STR-nya sebagai promkes, ya, tenaga kesehatan bidang promkes, tidak sebagai bidan. Jadi tergantung. Jadi itu adalah pilihan, tidak boleh dua, ya, tidak boleh dua. Nah, jenis permohonan STR itu adalah registrasi baru dan registrasi ulang jika dia sudah bekerja. Apakah itu perpanjangan biasa, naik level, misalnya dari nutrisionis, atau pindah level dari misalnya S1 gizi kemudian pindah naik level ke dietitian, pendidikan profesi, ya, karena nanti kita sedang menggodok nih ya dengan Kolegium Ilmu Gizi Indonesia, apakah memang nanti kita akan membuat pendidikan profesi nutrisionis. Jadi nanti kita sedang melakukan penataan level kompetensi. Begitu juga dengan alih profesi. Alih profesi ini cukup banyak juga, biasanya dari pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dulu dia D3-nya itu mungkin D3 gizi, tapi kemudian S1-nya dia ngambil SKM, bekerja sebelum tahun 2010 ya, bekerja di Fasiankes sebagai nutrisionis, ya sudah, jadi dia harus alih profesi, dia harus milih mau dia sebagai tenaga kesehatan masyarakat atau tenaga nutrisionis yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi nutrisionis. Nah, ini ada dua jenis permohonannya ya. Nah, untuk dokumen yang dibutuhkan untuk yang baru ya ada mulai KTP, pas foto formal, surat dokter, izin perguruan tinggi, ijazah ya, ijazah Serkom atau Serprof, kemudian surat sumpah, janji profesi, dan surat patuh etik, surat pernyataan patuh etik. Nah, kemudian KTA Persagi, karena tadi ya persyaratan kita masuk ke tenaga sebagai profesi ya harus mempunyai kartu tanda anggota sebagai anggota profesi, karena ciri khas profesi itu adalah demikian. Nah, kalau perpanjangan itu hanya 3 ya untuk standarnya, untuk surat dokter, kemudian foto, KTP. Nah, yang paling penting adalah rekomendasi organisasi profesi tentang kecukupan SKP yang lama, kecukupan SKP ya sepanjang 5 tahun ini dia sudah memperoleh satuan kredit profesi itu harus kalau di gizi 25 SKP harus terpenuhi, kemudian juga mencantumkan STR lama. Kalau ulang itu intinya harus punya sertifikat
kompetensi atau sertifikat profesi yang menjadi naik ya, misalnya dari D3 menjadi D4 atau D4 dan S1 menjadi dietitian, yang sekarang kan untuk pendidikan profesi itu adalah yang pendidikan profesi dietitian. Untuk yang nutrisionis sedang kita diskusikan apakah akan ada dibuka pendidikan nutrisionis. Kemudian pendidikan apa namanya permohonan ulang alih profesi itu harus ada pernyataan pindah profesi dari pemohon, misalnya tadinya dia anggota profesi Kesmas ya, misalnya IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, kemudian mau menjadi berprofesi sebagai gizi. Dia harus melampirkan dulu surat keterangan kerja sebagai tenaga gizi sebelumnya, jadi kita pastikan dia mempunyai kompetensi sebagai tenaga gizi. Dan kalau dia sebagai anggota atau pengurus di profesi lain itu harus ada pernyataan bahwa dia bersedia pindah profesi. Buktinya adalah dia memiliki KTA Persagi ya, KTA organisasi profesi kita yang sudah apa namanya sudah aktif ya, maksudnya di sini adalah KTA yang aktif. Nah, ini adalah persyaratan dokumen. Jadi buat Ananda sekalian ya, untuk diketahui bahwa setiap pengajuan baru maupun perpanjang tetap melakukan scan KTP yang ukuran filenya kurang dari 200 KB, dapat terbaca jelas, jadi jangan diupload fotokopi, maksudnya diupload itu yang scan yang ukuran filenya itu 2000 KB ya. Kemudian diperiksa karena ini kita inline ya, interoperabilitas data. Jadi apakah data-data yang ada di dalam KTP itu sesuai ya dengan data-data yang lainnya. Jadi perhatikan nama, tapak, tanggal lahir ya. Apabila tidak sesuai itu hubungi Dukcapil dulu untuk perbaikan. Karena tidak akan bisa masuk biar bagaimanapun karena sistem menanggarainya itu adalah yang KTP yang ada. Jadi kalau ada kekeliruan atau perbedaan dengan dokumen lain itu tolong diluruskan dulu ya di Dukcapilnya. Kemudian foto itu proporsional ya, ukurannya 4x6, ukurannya kurang dari 200 KB. Jadi jangan tidak proporsional, kadang-kadang kita terima di sininya panjang ya atau di sininya lebar gitu. Jadi lakukanlah dengan di foto yang profesional ya. Atau kalau misalnya pakai handphone segala macam udah dipastikan Anda harus paham, harus tahu karena nanti di STR-nya akan terpotong ketika kita di layout-nya itu akan terpotong. Jadi sebaiknya ini dilakukan proporsional, kemudian pakaiannya juga sopan, kemudian kelihatan wajahnya secara jelas, tidak boleh menggunakan cadar ya. Kalau menggunakan kerudung pun wajah itu terlihat dengan jelas ya, tapi tidak boleh menggunakan cadar. Nah, ini proporsional ya. Kemudian ada ijazah, biasanya ijazah kalau dari perguruan tinggi itu sudah interoperabilitas data, jadi kita tinggal sistem yang ada di ISTR itu sudah bisa mendeteksi bahwa ada keterkaitan data di sana. Jadi sudah terintegrasi dengan PDDikti. Jadi kalau misalnya belum bisa atau belum kelihatan, coba cek dulu di admin diktinya yang ada di kampus setelah wisuda ya, setelah wisuda dan sudah mendapatkan ijazah itu udah masuk ke dalam pangkalan data dikti. Jadi kalau itu belum muncul maka sistem dalam aplikasi ISTR itu tidak bisa membaca. Jadi pastikan dulu di adminnya itu sudah masuk dulu gitu ya. Jangan ditanyakan ke kita karena kita juga nggak tahu apakah adminnya itu sudah memasukkan semua
ijazah dari lulusannya pada saat misalnya sumpah profesi dan sebagainya. Jadi ini kan sudah harusnya keluar ya ijazahnya. Begitu juga dengan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Jadi kalau ijazah ya dan Serkom itu juga sudah ada barcode untuk validasi keabsahannya. Jadi kita tidak kalau misalnya tidak ada ini kita akan menolak karena dianggap itu bukan yang asli ya. Jadi baik pengajuan baru, naik level atau alih profesi itu biasanya sertifikat itu harus sertifikat kompetensi maupun sertifikat profesi harus di-scan. Biasanya ukurannya minimal kurang dari 200 kilobyte dan harus ada barcode-nya untuk menunjukkan keaslian dari Serkom tersebut. Surat sehat ini berlaku 3 bulan saat pengajuan ISTR. Jadi kalau di sekarang bulan Juli maka boleh paling lama itu adalah di bulan April ya. Bulan April pemeriksaan kesehatannya, kemudian ditandatangani dan dicap SIP dan NIP-nya oleh dokter itu harus jelas dan dapat ditulis keterangan untuk pengurusan STR ya. Ukurannya kurang dari 1 megabyte. Ya. Intinya adalah berlaku 3 bulan saat pengajuan dari ISTR. Sebaiknya memang seminggu mau mengajukan seminggu sebelumnya itu sudah harus Anda periksa kesehatannya, kemudian diajukan ke dalam pengajuan STR. Dan itu surat sehat tersebut berlaku 3 bulan. Jadi selama proses Anda aman ya untuk pengajuan surat sehat. Kemudian surat sumpah profesi ini tergantung dari tempat DPD Persagi yang misalnya kalau Anda berdomisili di Jakarta di DPD DKI Jakarta, maka ini semuanya formatnya sudah standar ya untuk sumpah janji profesi nutrisionis maupun sumpah janji dietitian. Sama ya, tapi isinya itu sama beda-beda untuk yang nutrisionis dan dietitian. Kemudian syarat patuh etik itu dilakukan oleh yang bersangkutan menggunakan kop surat dari Persagi ya, nanti diminta, kemudian ditandatangani oleh tenaga gizi dan di atas materai ya tentang patuh etik profesi. Sementara masih ini ya syarat-syaratnya, saya kurang paham kalau nanti undang-undang kesehatan yang Omnibus Law itu diberlakukan. Kemudian untuk pengajuan ulang itu harus ada ini kan STR lama. Saya pikir ini saya tidak jelaskan. Nah, ini KTA Persagi untuk pengajuan baru Anda harus sudah masuk dalam organisasi Persagi. Di sini biasanya ada expire date-nya ya. Di sini ada expire date-nya. Jadi kalau masih dalam proses pengajuan permohonan itu masih dalam jangka waktu sebelum expire date, nah itu kita akan memproses. Tetapi kalau tidak kartu anggotanya juga tidak sudah expire, maka Anda harus memperbaiki kartunya. Tapi biasanya kalau yang lama sih, yang baru yang mau baru mengajukan ya akan expire date-nya masih lama. Diberikan mungkin biasanya setahun ya untuk expire date-nya. Kemudian dilampirkan 2 sisi ya, ukuran filenya itu kurang dari 1 megabyte. Nah, ini untuk yang baru ya, saya tegaskan sekali KTP, isi NIK dan upload foto KTP, pas foto formal, upload pas foto, surat sehat dokter, ijazah tadi ya, ada isi nomor ijazah terintegrasi dengan PD Dikti atau upload scan ijazah ya, kemudian Serkomnya atau Serprofnya juga isi nomornya kan ada ya, nomor di ijazah, kemudian surat sumpah, surat pernyataan patuh etik dan KTA Persagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis dokumen ketika Anda baru mengajukan pembuatan STR. Kalau yang
isi ulang, registrasi ulang itu ada nggak banyak sih ya, tapi yang harus diperhatikan adalah mengisi dulu kalau perpanjangan normal ya, mengisi dulu kecukupan SKP-nya dengan membuka aplikasi Siporlin. Nah ini seperti itu. Kemudian kita akan memperpanjang kalau misalnya sudah ada surat rekomendasi kecukupan SKP dari organisasi profesi. Ya ini saya lewatkan. Kemudian bagaimana mekanismenya? Jadi Anda buka aplikasi registrasi ya ktki.kemkes, bukan Kemenkes ya, kemkes.go.id. Kadang-kadang suka salah di sininya. ktki.kemkes.go.id. Kemudian pengajuan ISTR, login dan buka akun. Jadi unggah dokumen persyaratan. Kemudian divalidasi nih, ya. Maksimal 7 hari kerja dalam memvalidasi itu kalau misalnya ada apa saja yang akan ditolak ya, nanti akan ada penjelasan. Kalau dari dokumen yang diunggah, salah satu yang paling sering langsung ditolak pengajuan validasi itu adalah karena dokumennya diragukan keasliannya atau keabsahannya. Nah, dalam penolakan ini juga di-approve oleh registrar. Saya sebagai ketua konsil gizi itu juga sebagai registrar dalam proses registrasi di tenaga gizi. Kalau misalnya dia ada yang keliru atau misalnya fotonya kurang ini ya, kurang pas, atau misalnya ada dokumen yang kurang jelas, biasanya diminta perbaikan ulang sehingga dokumen perbaikan itu sebanyak 2 kali maksimal 5 hari kerja ya. Itu kalau misalnya dia melewati batas waktu ditolak otomatis oleh sistem ya. Tapi kalau misalnya pengajuan STR-nya diterima, maka Ananda boleh melakukan pembayaran PNBP ya, untuk nakes lainnya itu 100.000, kalau untuk apoteker 250.000. Tapi kalau misalnya perawat, bidan, gizi itu 100.000. Nah, maksimal itu 5 hari kerja. Kalau melewati batas waktu tidak dalam 5 hari kerja tidak dilakukan pembayaran, maka ditolak otomatis oleh sistem. Kalau sudah dilakukan pembayaran, maka akan approval. Jadi dibayar dulu, baru kemudian approval dari registrar. Ya, saya sebagai registrar akan menandatangani maksimal 3 hari kerja. Kalau di dalam approval itu diterima, maka Anda bisa unduh dan cetak PDF STR-nya. Kalau kemudian ditolak, maka akan ada surat penolakan ya dari penolakan ini tadi. Ya, jadi unduh dan cetak surat penolakannya bahwa Anda di situ nanti dijelaskan penolakannya apa saja dengan alasan apa saja oleh validator. Ya, ini adalah mekanisme dari pembuatan STR. Kemudian dalam penerbitan STR kami mempunyai janji layanan ya 15 hari kerja, tidak termasuk waktu perbaikan pemohon selama 5 hari kerja dan kendala sistem. Kadang-kadang kita juga mengalami kendala sistem. Jadi kalau hijau itu dari pemohon dan validator itu tersisa waktu 4-5 hari sebelum batas waktu yang ditetapkan. Kalau warna kuning ya itu 2-3 hari, kalau warna merah tersiksa waktu 1 hari dan sudah melewati batas waktu kalau warnanya hitam. Jadi kami baik validator maupun registrar itu akan punya batasan waktu kerja. Jadi kami mengerjakan hal lainnya, tapi juga kami harus melakukan validasi kalau untuk validator, dan saya registrar untuk penandatanganan itu harus setiap 2 hari sekali maksimal ya. Saya harus membuka pengajuan permohonan, karena kalau lebih dari itu pasti batas waktunya menjadi merah atau bahkan sampai hitam. Jadi kalau untuk 2 hari ini bisa sampai kuning ya. Nah itu yang jadi
eh, STR lama itu bukan karena proses ini, tetapi biasanya karena harus ada perbaikan atau dokumen yang diragukan keabsahannya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau semuanya baik, bagus, itu biasanya 5 hari kerja juga sudah sudah bisa keluar STR-nya. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah saya pernah berantem dengan seseorang dan sebagainya, itu nggak boleh gitu, nggak boleh ada kaitannya dengan hal itu sehingga memperlambat keluarnya STR. Nah, ini penolakannya ya, dokumen diragukan keabsahannya. Dan ada penyalahgunakan identitas atau dokumen orang lain. Dipakai surat kesehatan, misalnya surat kesehatan orang lain Anda pakai. Nah, itu juga membuat ini. Kemudian yang bukan rumpun pendidikan gizi kadang-kadang masuk ya. Kesalahan menu registrasi, misalnya dia harusnya perpanjangan, dia pilih naik level. Itu padahal STR-nya sudah mati, tidak bisa. Jadi yang mau naik level itu STR-nya masih aktif ya, tidak STR-nya mati. Kesalahan pemilihan profesi itu banyak juga, bidan, perawat yang masuk ke aplikasinya gizi ya sudah pasti kita tolak. Melewati batas waktu perbaikan data, melewati batas waktu pembayaran, dan melewati kesempatan perbaikan 2 kali. Ini adalah penolakan ya. Untuk kendala dan solusi ya. Nah, kendala dan solusi itu bisa melihat video tutorial ya di webnya KTKI, ini alamat webnya. Kemudian kalau tidak dapat mengakses ya, aplikasi ISTR dapat diakses hari kerja dan jam kerja ya, jam 8 sampai dengan Jumat. Jumat juga sampai dengan jam 16.00 ya. Jadi waktu dulu sih ini setiap hari gitu ya. Jadi kita sampai dengan Jumat saja ya. Nah, tapi itu otomatis Jumatnya itu sampai jam 00, jam 24.00. Jadi hari Sabtu tuh masih masuk yang baru ya. Makanya hari Sabtu Minggu kadang-kadang kita juga harus memvalidasi atau TTE tanda tangan elektronik untuk STR. Nah, sekarang tidak ya. Jadi kita kemarin agak kerepotan ya, hari libur juga kita harus masih melakukan validasi dan tanda tangan registrasi TTE, tanda tangan elektronik. Kemudian Anda mengaplikasi menggunakan PC, bukan handphone. Itu akan kesulitan sekali karena kan harus mengupload beberapa file ya. Jadi seperti itu. Pastikan koneksi internet itu dalam kondisi stabil. Kemudian gunakan aplikasi browser yang lain seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau Safari. Kemudian hapus riwayat pencarian pada browser Anda dan coba akses kembali kalau misalnya tidak dapat mengakses aplikasi ISTR. Ini adalah 5 langkah ya yang bisa Anda gunakan. Kemudian ini ya, akunnya itu Senin sampai Jumat jam 6 sampai dengan 16.30. Kalau tidak bisa login, belum punya PIN, terlebih dahulu mendapatkan PIN dulu ya. Jika sudah memiliki PIN, pastikan email, PIN dan captcha-nya bisa dimasukkan dengan benar. Jadi di screenshot aja biar jadi ingat ya, ketika ada perbaikan-perbaikan data masuk lagi untuk mengupload dokumen yang sudah diperbaiki, tidak lupa emailnya, PIN-nya sama captcha-nya. Makanya mulai dari sekarang saya pernah mendapatkan ya, kalau misalnya mahasiswa menyerahkan tugas zaman dulu sebelum ada dikelola oleh kampus ya menggunakan aplikasi, sebelumnya menggunakan emailnya macam-macam. Kadang kan email-email yang namanya aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau Anda memasukkan ini sudah mulai officially, jadi nanti Anda bekerja, Anda menjadi seorang tenaga kesehatan, itu sudah punya email yang officially yang formal ya,
Kalau untuk email-email yang lainnya silahkan, tapi yang untuk masuk ke STR dan kemudian Anda gunakan sebagai nakes, sebaiknya email formal. Mengapa saya tidak mendapat pemberitahuan PIN? Cek pesan yang masuk WhatsApp pada WhatsApp dan email, atau cek folder spam dulu ya, barangkali masuk ke spam. Kalau klik tombol lupa PIN, lengkapi data untuk mengetahui PIN Anda. Ya, kalau tidak. Kemudian jika lupa PIN ya, isikan PIN yang muncul pada laman tersebut dan akan dikirimkan ke email Anda. Ini banyak ya, ini kalau registrasi muncul nomor NIK sudah digunakan sebelumnya untuk pendaftar. Berarti Anda sudah mendaftar menggunakan nomor NIK tersebut, silahkan login menggunakan email dan PIN yang sudah dimiliki sebelumnya. Jika lupa, silahkan permohonan ganti email ya ke helpdesk dengan mengirimkan biodata lengkap, melampirkan KTP, ijazah. Bagaimana jika saya ingin mengganti email aktif dan nomor handphone saya yang terdaftar di aplikasi STR? Login ke aplikasi menggunakan akun yang sudah dimiliki, klik logo di pojok kanan atas untuk edit profile. Ya. Nah, ini tadi ya, tidak diverifikasi ke Kemenristek Dikti. Jadi harus cek dulu ke pddikti kemendikbud.go.id ya. Jadi pastikan institusi Anda udah masuk. Ya, kemudian hubungi operator di institusi pendidikan untuk melengkapi atau memperbarui data. Atau kalau misalnya salah ya mengetikkan nomor ijazah atau nama itu salah, nah itu cek dulu. Yang penting sudah rapi ya dan sesuai keinginan. Jadi tidak bermasalah ketika membuat STR. Bagaimana jika kita ingin melakukan perbaikan data PDDikti tapi kampus saya sudah tutup, tidak operasional? Nah, mudah-mudahan nggak kejadian ya di kita ya. Nah, itu silakan konfirmasi melakukan perubahan data ke Lembaga Layanan Pendidikan LL Dikti wilayah sesuai tempat kampus Anda. Bagaimana jika pada saat pendaftaran CPNS dibutuhkan persyaratan STR di bawah level pendidikan? Silakan hubungi organisasi masing-masing. Kalau kita memiliki kebijakan untuk tidak boleh turun level ya. Turun level itu nggak ada soalnya di undang-undangnya atau di peraturannya. Jadi misalnya saja di situ CPNS-nya D3, terus Anda minta kualifikasi Anda jadi D3 kan nggak bisa ya. Nah, itu kalau ini kita persyaratan STR di bawah level pendidikan, maka kita tidak melakukan permohonan untuk turun level. Nah, ini STR saya masih ada kesalahan, melakukan pengecekan, ulang STR aktif ya di sini. Ini kalau ini STR aktif yang untuk re-registrasi. Nah, bagaimana jika saya tidak dapat mengunggah atau menyimpan data pada saat melakukan registrasi ISTR? Nah, ini pastikan format dan ukuran dokumen yang Anda unggah sesuai ketentuan tadi. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Nah, untuk sertifikat kompetensi, ini kalau udah 2023 ini rasanya kalau yang mahasiswa baru pasti harus memiliki sertifikat kompetensi yang ada barcode-nya. Karena kami tidak akan memproses kalau diragukan keaslian atau keabsahan dari sertifikat kompetensi yang Anda upload. Jika salah memilih tahun kelulusan, jika Anda belum melakukan penyimpanan data, klik batal. Jika Anda sudah melakukan penyimpanan data, mohon mengajukan permohonan reset data ke email helpdesk.ktki@kemkes.go.id. Ya, mengirim biodata lengkap serta KTP dan ijazahnya. Kemudian ini memperoleh surat sumpah profesi, koordinasi dengan organisasi masing-masing. Kemudian jika NIK saya digunakan oleh orang lain, silakan membuat surat pernyataan. Ini memang ada macam-macam orang ya. Jadi NIK Anda itu buat pernyataan di atas materai bahwa telah melakukan kesalahan dalam bagi STR dan melampirkan KTP Anda dan KTP orang yang menggunakan NIK Anda. Nah, penerbitan STR bisa 1 sampai dengan 15 hari kerja tanpa perbaikan ya.
Kalau udah perbaikan ditambah lagi 5 hari lagi. Berapa lama waktu mau validasi? Itu 7 hari. Validator ya, validator di gizi 7 hari. Kemudian SOP penerbitan STR tepat waktu. Ya, berapa lama waktu tanda tangan elektronik? Ini tanda tangan elektronik saya menandatangani itu biasanya saya 3 hari kerja. Jadi dari validator sudah keluar usulan untuk calon pemohon, semua yang sudah tervalidasi, saya tinggal cek ulang. Kalau memang sudah oke semua, saya lakukan tanda tangan. Nah, mengapa pengajuan ISTR saya ditolak? Itu ya, sudah melakukan perbaikan lebih dari 5 hari. Mengabaikan, jadi kalau udah disuruh upload, kemudian ternyata yang diupload yang itu juga gitu. Kita ya sudah pasti itu sudah nanti tertolak ya. Kemudian tidak melakukan pembayaran, dokumen pengajuan diragukan. Nah, kemudian ini registrasi ulang, saya pikir tidak perlu ya. Ini juga masalah registrasi ulang dari Sipida online. Mengapa saya tidak dapat melakukan pembayaran? Pastikan Anda menggunakan fasilitas pembayaran bukan transfer. Ya, kadang-kadang di banknya itu ini bayar bukan transfer ulang tapi pembayaran. Pastikan Anda memasukkan nomor kode billing MPN G2 modul penerimaan negara generasi 2. Jadi ini langsung ke negara ya, di apa namanya bendahara negara. Jadi makanya lakukan pembayaran ya. Petunjuk pembayaran dapat dilihat di apa namanya penerimaan negara .info/index.php. Bagaimana jika sudah melakukan pembayaran namun status tidak berubah? Pastikan pembayaran dilakukan di bank terdaftar ya. Kemudian silakan lakukan pengecekan ke bank dulu. Gitu. Kok kenapa bisa? Walaupun pembayarannya menggunakan virtual account. Saldo sudah terpotong, silakan menunggu transaksi sedang diproses. Apabila belum terpotong, silakan melakukan pembayaran ulang. Jadi yang penting dicek dulu ke banknya ya, sudah dilakukan transaksi atau belum. Kemudian bagaimana jika kode billing saya ganda? Ya, pembayaran dengan salah satu kode billing terbaru yang aktif. Jika sudah melakukan pembayaran, silakan mengirimkan kode billing lainnya yang belum dilakukan pembayaran ke helpdesk untuk dilakukan penghapusan kode billing ya. Jadi salah satu harus dihapus kode billingnya. Nah, ini kalau sudah ISTR-nya sudah jadi tapi tidak dibuka ya, ganti file PDF dengan cara klik kanan pada file ISTR, pilih ganti nama, rename, tambahkan .pdf di akhir file. Jadi perangkat yang digunakan adalah Adobe Reader, Nitro PDF dan lain-lain. Kemudian legalisir juga ada menunya, jadi sebetulnya tidak diperlukan ya, tapi kalau tenaga kesehatan ingin melakukan legalisir, dapat dilakukan melalui aplikasi ISTR atau datang langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi di aplikasi ISTR itu ada legalisir, Anda tinggal mengajukan dan biasanya kalau sudah diajukan saya tanda tangan maka keluar legalisir STR. Di dalam fitur ISTR sudah ada legalisir untuk legalisir STR. Dan download itu juga bisa dilakukan. Begitu juga dengan perbaikan data ya. Kalau STR aktif bisa dilakukan perbaikan data ya, misalnya ada kekeliruan KTP, ijazah setelah STR-nya itu sudah dikeluarkan ya. Kemudian berikutnya itu ada ijazahnya kok kurang sesuai dengan pendidikannya. Nah, itu bisa. Kemudian login ke aplikasi ISTR, pilih menu pengajuan cetak ulang STR. Pilihlah perbaikan data STR aktif dan ikuti petunjuk selanjutnya. Kalau STR-nya expire ya nanti ini yang untuk yang sudah bekerja. Nah, kalau STR hilang pun saat ini ya tidak siapkan dokumen pendukung, surat keterangan hilang dari kepolisian, KTP, ijazah, login ke aplikasi.
pilih menu pengajuan ISTR, pilih STR hilang dan ikuti petunjuk selanjutnya. Nah, jadi jangan takut ya STR bisa rusak karena itu tersimpan di di sistem dan Anda bisa memanggil ulang. Perbaikan data, download yang telah diperbaiki, apakah dikenakan biaya? Iya, untuk cetak ulang STR dikenakan biaya 50.000. Tapi kalau untuk perbaikan saja, datanya itu tidak dikenakan biaya. Ya, tidak dikenakan biaya. Memiliki pertanyaan, ini ada akunnya ya. Kepada siapa aja Anda akan boleh bertanya. Saya rasa itu. Ini adalah 7 anggota konsil gizi. Ini adalah saya, Gunarti Yahya. Kemudian wakil ketua adalah Ibu Anita Basuki. Ini adalah dari unsur Kementerian Kesehatan, tetapi dia sudah lepas. Jadi PNS itu harus dilepas ya. Masuk ke konsil gizi, ke konsil itu harus lepas. Kemudian Ketua Divisi Registrasi ini Pak Zul Amri. Beliau dulu pensiunan, baru aja pensiun dari Direktur Keuangan Poltekkes Padang, Poltekkes Kemenkes Padang. Kemudian Kadif Kadif Standarisasi adalah Bu Miranti Gutawa, beliau juga pensiunan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian Kadif Keprofesian itu Bu Sunarti, dia harus mengundurkan diri dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih selama masa dia di konsil, jadi tidak boleh rangkap pekerjaan. Kemudian untuk anggota konsil ini adalah Bu Sofia Nelly, pensiunan Rumah Sakit di Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. Kemudian ini Pak Anca dari UPN ya. Ini juga harus keluar dari pendidikan ya, jadi tidak boleh merangkap pekerjaan. Nah, ini adalah 7 dari kami, mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah untuk sama-sama memperbaiki profesi gizi dan menata serta merapikan dari mekanisme peningkatan mutu tenaga gizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelas sekali tadi ya teman-teman, banyak informasi yang bisa kita peroleh. Nah, mungkin saya persilakan buat teman-teman yang hadir di sini yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Jadi nanti kalau kalian menjadi tenaga kesehatan ya atau ahli gizi itu prinsipnya perlu ada salah satunya itu STR gitu ya. Yang salah duanya itu ada lagi SIP atau SIK gitu, tergantung nanti teman-teman di mana gitu. Tetapi prinsipnya awalannya itu dari STR, dan STR ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Gun, dan memang jujur saja ya di dalam registrasian STR saat ini itu sangat jauh lebih mudah. Dulu kami yang lama ya Bu ya, kebetulan saya dulu juga sudah mencoba dari yang sebelumnya, itu agak susah karena memang sistem belum baik. Tetapi sekarang teman-teman kalau mencoba nanti kalau sudah lulus ya, itu bisa melihat di tadi tahap-tahap tadi itu sangat mudah. Yang penting kita sudah melengkapi dokumen-dokumen yang tadi diperlukan, itu langsung upload. Kemarin itu kita coba itu paling sekitar 2 harian, 3 hari itu udah selesai. Jadi memang sangat membantu ya kaitannya dengan STR ini. Teman-teman silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Apa sudah jelas? Cukup? Baik, kalau cukup mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Gunarti yang sudah berkenan hadir. Ini mohon maaf tadinya mau mengundang langsung, cuman memang waktunya juga sepertinya agak besar ya Bu ya. Jadi mohon izin jadinya hadir secara online. Nanti selanjutnya mungkin kalau ada hal-hal yang terkait dengan ini mohon izin kalau kami ada yang mau ditanyakan atau konsultasi mungkin juga berkenan gitu ya. Untuk sekali lagi kami sampaikan terima kasih ke Bu Gun. Mungkin untuk sebagai penutup
ada mau hal-hal yang mau disampaikan Ibu kepada kami mungkin? Ya, terima kasih Pak Khairul ya. Jadi nanti materinya bisa saya kirimkan melalui Pak Khairul. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi panduan buat Ananda semuanya ya. Kalau misalnya nanti untuk mempersiapkan diri menjadi tenaga kesehatan dan apa saja yang harus dilakukan. Pesan saya sebagai nantinya menjadi kolega atau teman sejawat dari Ananda semuanya setelah Ananda lulus dan menjadi tenaga kesehatan atau tenaga nutrisionis dan dietitian itu ingat pesan saya bahwa setiap tenaga profesi itu harus tetap selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Oleh karena itu, walaupun undang-undangnya berubah, tapi tetap kita harus memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa tenaga kerja, khususnya tenaga gizi, dapat memberikan pelayanan dengan baik. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat siang, sukses selalu untuk Ananda semuanya, semoga cepat lulus ya, kemudian bisa membaktikan diri kepada masyarakat. Terima kasih Pak Khairul dan panitia, terima kasih yang sudah sebesar-besarnya juga kepada Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gun dan teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon izin kita tutup pada kegiatan hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat weekend. Ini mohon maaf mengganggu weekendnya Bu dan teman-teman semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada foto dulu ya? Oh iya, sorry Bu. Mohon maaf teman-teman, saya kok lupa. Jadi di awal menunggu yang lain. Kita on cam semuanya, Mbak Marwah. Mbak Marwah masih standby ya? Iya, Pak. Oke, baik teman-teman, coba disiapkan untuk gambar terbaik ya. Nanti kami juga kirim dokumentasi Bu ya untuk ke Terima kita ini. kasih. Silakan kita akan foto. Mulai ya, Monggo. Pak. Silakan Mbak Mar. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Bu Kun, Itu teman-teman ya, semua. salam sukses semuanya. Izin live. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Mbak Alivia nanti tolong dikirim recordnya ke WA saya ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih.